Halo teman-teman, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pusat pertumbuhan utama di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu Kota Plehari, yang bertindak sebagai ibu kota dari Kabupaten Tanah Laut. Plehari memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya sebagai menjadi pusat administrasi pemerintah, melainkan juga sebagai simpul kegiatan sosialisasi, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat di sekitarnya. Mari kita bedah lebih dalam mengenai ciri-ciri fisik, struktur, ekonomi, sejarah, perkembangannya, hingga tingkat kenyamanan warga yang bermukim di sana. Pusat node dan layanan publik. Secara fisik, Plehari dirancang sebagai pusat layanan utama. Di kota inilah terpusat berbagai fasilitas penting daerah, mulai dari kompleks perkantoran pemerintah, sekolah-sekolah unggulan, hingga sarana kesehatan seperti RSUD Haji Bojasim. Karakteristik wilayah, topografi Plehari didominasi oleh dataran yang dikelilingi oleh perbukitan. Tata ruangnya unik karena memadukan kawasan perkotaan dan sedang berkembang dengan ruang-ruang hijau dan kawasan penopang yang masih asli. Plehari berada di jalur interi utama jalur Trans Kalimantan. Hal ini menjadikannya penghubung vital antar kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru menuju wilayah pesisir serta kawasan industri dan pertambangan di bagian timur Kalimantan Selatan. Selanjutnya, bagaimana dengan aspek ekonominya? Pusat perdagangan dan distribusi. Plehari berfungsi sebagai penampung dan penyalur kolektor utama untuk hasil bumi, pertanian, dan peternak dari desa-desa sekitarnya, sebelum distribusikan ke skala regional yang lebih luas. Berbeda dengan wilayah pedesaan sekitar yang didominasi oleh sektor pertanian primer, mata pencarian warga kota Plehari lebih beragam. Struktur ekonominya didominasi oleh sektor formal, seperti ASN dan pegawai swasta, perdagangan, pusat perdagangan dan distribusi. Plehari berfungsi sebagai penampung dan penyalur kolektor utama untuk hasil-hasil bumi, pertanian, dan peternak dari desa-desa sekitarnya sebelum distribusikan ke skala regional yang lebih luas. Perbedaan dengan wilayah pedesaan sekitarnya yang didominasi oleh sektor pertanian primer, mata pencarian warga kota lebih beragam. Struktur ekonominya didominasi oleh sektor formal seperti ASN dan pegawai swasta, perdagangan, perbankan, penyedia jasa, serta UMKM kuliner dan retail. Penyokong industri daerah, kota ini juga menjadi support system atau pusat operasional penunjang bagi industri besar daerah, termasuk industri pakan, ternak, perkebunan kelapa sawit, sektor energi dan pertambangan. Lalu bagaimana perjalanan perkembangan kota Plehari hingga mencapai kondisinya sekarang? Awal pemukiman dan sejarah administrasi. Plehari berawal dari kawasan pemukiman dan titik transit bersejarah. Peran kotanya semakin menguat secara resmi sejak ditetapkan sebagai ibu kota saat Kabupaten Tanah Laut dibentuk pada tahun 1962. Transformasi menjadi pusat pertumbuhan atau growth pole lebih tepatnya, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya konektivitas jalan antar kota, Plehari bertransformasi dari kota administratif kecil menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang besar di bagian selatan Kalimantan Selatan. Pembangunan infrastruktur modern. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan Plehari sangat terlihat dari penataan wajah kota. Hal ini ditunjukkan melalui pembangunan ruang terbuka hijau seperti RPH 3 dan RPH Siakan. Modernisasi sarana kesehatan, perluasan jaringan jalan, serta penyediaan fasilitas publik yang tersebar rapi. Pertanyaan menariknya adalah, apakah warga kota Plehari senang dan betah tinggal di kota ini? Berdasarkan indikator kualitas hidup dan pembangunan daerah, warga kota Plehari secara umum merasa sangat nyaman dan puas tinggal di kota ini.
Kenyamanan ini didorong oleh 3 alasan utama. Yang pertama, gaya hidup yang seimbang. Warga dapat menikmati kemudahan akses fasilitas perkotaan yang lengkap tanpa harus mengalami dampak negatif kota besar, seperti kemacetan parah atau polusi udara yang tinggi. Yang kedua, tersedia ruang publik yang humanis, ruang terbuka hijau di pusat kota menjadi sarana olahraga, rekreasi keluarga, dan interaksi sosial yang ramah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, stabilitas ekonomi dan keamanan. Keberadaan pasar, pusat perbankan, dan kota pemerintah yang dapat menciptakan perputaran ekonomi yang stabil, didukung dengan lingkungan masyarakat yang kondusif dan minim konflik sosial. Nah, kesimpulannya, Kota Pelahari berhasil memadukan perannya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang modern dengan kualitas lingkungan yang tetap nyaman dan asri. Bagi warganya, hal inilah yang menjadikan Pelahari tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga tempat tinggal yang ideal dan menyenangkan. Sekian penjelasan mengenai Kota Pelahari. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan halo Sobat Semanpel. Perkenalkan aku Farisa Deborah Purba. Saya Maisara. Di sini kami berdua akan menjelaskan bagaimana Desa Pemuda. Untuk aspek fisik, Desa Pemuda jaraknya bisa dikatakan lumayan dekat dengan pusat kota Pelahari. Dengan demikian, hal tersebut memudahkan jaringan transportasi dan mobilitas penduduk maupun barang menuju kabupaten. Desa Pemuda juga memiliki wilayah perbukitan rendah dengan tanah yang subur. Sebagian besar wilayah fisik Desa Pemuda didominasikan oleh lahan produktif seperti lahan pertanian dan lahan perkebunan. Pada aspek ekonomi, kebanyakan warga di Desa Pemuda bergerak pada bidang pertanian dan juga peternakan. Pada bidang pertanian, kebanyakan warga di Desa Pemuda menanam sayur mayur, bawang, ubi, buah-buahan, dan lain-lain. Kadang untuk konsumsi mereka sendiri, kadang untuk dijual di pasar luar. Sedangkan di bidang peternakan, kebanyakan warga di sini memelihara ayam, sapi, kambing, kadang juga untuk mereka makan sendiri dan kadang juga untuk dijual di pasar hewan. Untuk memajukan UMKM, sebagian warga di sini membangun tempat usaha seperti toko sembako, toko sayur, toko ATK, dan lain-lain. Berawal dari desa pembinaan, Desa Pemuda berubah jadi desa mandiri. Mengapa begitu? Karena desa pemuda mengalami perkembangan pesat di bidang ekonomi dan juga pembangunan. Pada bidang pembangunan, di Desa Pemuda sekarang sudah terbangun masjid yang ada di belakang saya ini, sudah terbangun juga SD, SMK, dan SMP. Dan juga untuk bidang ekonomi, kebanyakan warga di sini sejahtera di bidang pertanian juga peternakan. Menurut data yang kami temukan dan juga wawancara dengan warga sekitar, warga di Desa Pemuda sangat puas ketika mereka tinggal di sini. Mengapa begitu? Karena mudahnya akses untuk menuju pusat kota Pelahari, ekonomi yang produktif, dan juga lingkungan sosial yang hangat, erat, dan juga rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.